Dan yang hebat, salah satu yang diberikan hikmah oleh Allah bernama Luqman, dan itu sampai tertulis dalam nama surat Al-Qur'an, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir Quran sampai surat Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma
ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qasid fi mashyika waghdud min sawtik. Inna ankaral aswati la sawtul hamir. Sadaqallahul azim. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman hikmah. Hikmah di sini diartikan banyak penafsirannya, Pak. Hikmah itu bisa disebut orang itu bijaksana. Yang kedua bisa disebut menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, bisa disebut ya, orang tersebut menjalankan Al-Quran dan sunnah dengan sungguh-sungguh dan bisa mengambil hikmah dari Al-Quran. Ya, pertanyaannya, Luqman ini siapa? Tetangga sampean, Pak? Enten sing namine Luqman? Umumnya Luqman Al-Faris. Rata-rata nama itu Luqman Al-Hakim ya. Karena diberikan Allah hikmah. Siapa yang diberikan Allah hikmah? Itu urusan Allah. Ya monggo dibuka dulu surat Al-Baqarah ayat 269. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 269. Al-Baqarah surat kedua ayat 269. Pun kepanggih. Allah berfirman, yu'til hikmata may yasha. Dia Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, barang siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsiran, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Jadi Allah, ya terserah Allah mau memberikan
hikmah itu kepada Ilmi misalnya, terserah Allah, kepada Luqman, kepada Su'aib, ya, kepada siapapun itu urusannya Allah. Yang Allah tekankan, barang siapa yang diberikan hikmah maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hebat, salah satu yang diberikan hikmah oleh Allah bernama Luqman. Dan itu sampai tertulis dalam nama surat Al-Quran, Pak. Berarti apa? Luqman ini orang yang punya sesuatu yang bisa kita pelajari. Dan mayoritas ulama ada dua pendapat, Luqman ini nabi atau tidak. Pendapat pertama mengatakan Luqman ini adalah nabi. Pendapat kedua, Luqman ini bukan nabi tetapi orang yang soleh. Maka jumhur ulama, hampir sebagian ulama menyimpulkan pendapat yang lebih betul ialah Luqman itu bukan nabi tetapi orang yang soleh. Karena Luqman tidak diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Luqman diberikan hikmah. Inilah Pak Luqman. Sehingga Luqman ini termasuk orang-orang yang istimewa. Masya Allah Pak, luar biasa. Dan kita bisa nanti ambil pelajaran atau hikmah dari ayat-ayat selanjutnya. Kalau masalah profesi dan dari mana itu banyak ikhtilaf Pak. Ada yang bilang Luqman ini adalah hakim karena namanya atau sebutannya Luqman al-Hakim. Hakim kan sebagai dia seorang hakim. Ada yang bilang tukang kayu, ada yang bilang pengembala kambing. Terlepas dari itu semua, tidak penting dari mana asal usulnya. Yang penting adalah Luqman ini bisa kita ambil petik hikmah yang disampaikan setelah ayat-ayat yang kita bahas setelah ini. Yang pertama, anishkur lillah, yang kita bisa petik dari kisahnya Luqman ini. Satu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah seakan-akan dengan pemberian hikmah ini Allah ingin menyampaikan, hei Luqman, kalau kamu saya berikan hikmah, maka yang pertama kali adalah bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Masya Allah Pak. Ini menunjukkan Bapak Ibu, apapun kenikmatan yang Allah berikan, yang harus diucapkan pertama kali alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan saya hikmah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan saya gaji dari pekerjaan saya. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan saya kesehatan. Terima kasih ya Allah, saat ini saya bisa ngaji, yang mana yang lain belum bisa ngaji. Ada yang terpapar, ada yang sakit, saya bisa ngaji, alhamdulillah. Yang lain santai-santai, saya mendapatkan pahala. Syukur Pak. Sampai sini mengucapkan alhamdulillah, saya sampai usisa ala taqwa dengan selamat. Nah, ini Pak, perintah Allah. Kalau ada nikmat, ayo kita syukuri. Allah bertegas di surat Ibrahim, surat 14 ayat 7. Kita hafal bersama insyaallah. Wa id ta'addana rabbukum, dan ketika Allah memaklumkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah sudah memperjelas Pak, kalau bersyukur maka aku akan tambah nikmat. Bukan aku berikan nikmat yang standar, aku tambah. Kesehatan aku tambah, sehatnya sampai lama. Rizki aku tambah, kebahagiaan aku tambah, kata Allah. Tapi ingat, wala in kafartum, kalau kufur, ingkar dengan nikmatku, inna sungguh adabi, azabku lasyadid, amat sangat sadis Pak bahasanya.
sadis sekali. Ya, maka hati-hati ya. Yang pertama yang kita bisa ambil hikmahnya adalah marilah kita bersyukur kepada Allah ya akibat apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ayo kita bersyukur pada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya dan Allah tetap terpuji. Siapapun yang kufur, Allah tetap Maha Kaya dan Allah tetap terpuji. Apakah dengan kufurnya banyak orang Allah tidak terpuji? Tidak, Allah tetap terpuji. Apakah dengan kufurnya banyak orang Allah tambah miskin? Tidak, Allah Maha Kaya, Pak. Orang kufur tidak akan membuat Allah sedih. Orang kufur tidak akan membuat Allah miskin. Orang kufur tidak akan menurunkan wibawa Allah. Maka kalau itu tidak terpengaruh sekali sama Allah, yang ngapain kita kufur? Kufur gak kufur gak ono bedane, Pak. Allah tetap Maha Kuasa, Allah tetap Maha Kaya. Nah, ini masuk ke nasihat Luqman kepada anaknya, Pak. Wa id qala Luqmanu libnihi. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, ketika dia memberikan pelajaran. Nah, Bapak Ibu, maka ada yang kita sering dengar mau'idatul hasanah, berasal dari kata wa'adha ya'idu. Nah, ini kan kalimatnya wa huwa ya'iduhu. Nama masdarnya mau'idah. Wa'adha ya'idu mau'idah. Nah, maka tidak salah kalau ada nasihat tentang kebaikan namanya mau'idatul hasanah. Nah, maka kita harus tahu, Pak, opo sih mau'idah iku? Ya sepenting tutur-tutur iku ya mau'idah atau tausiyah. Nah, kalau tausiyah berasal dari kata wasa yusi yang artinya mewasiatkan. Berarti sing tausiyah berarti maring ini mati. Enggak ngono, Pak. Maksudnya adalah mewasiatkan kebaikan agar dijalankan bersama-sama. Apa yang disampaikan? Ya bunayya, Masya Allah, Pak. Ini itu panggilan yang lembut, panggilan sayang kepada anak. Ya bunayya, wahai anakku. Bukan langsung dipanggil nama. Hei Jo, Pak Jo, iki lho rungokno ta. Nah, bukan gitu, Pak. Ya bunayya, wahai anakku. Ini adalah panggilan kelembutan, Pak. Karena ketika anak dipanggil dengan lembut atau dipanggil dengan hati, maka insya Allah akan menerima nasihat itu juga dengan hati. Kalau nuturi ambek muring-muring, ya kadang tidak diterima, Pak. Ya, maka ini juga salah satu cara untuk menasihati. Panggil dengan panggilan yang lembut. Ya bunayya. Apa kalimatnya? La tusyrik billah. Hikmah yang kedua yang bisa kita ambil, jangan pernah syirik kepada Allah, Pak. Ini luar biasa karena syirik itu bahayanya banyak. Ya. Kalau kita jabarkan, satu, syirik itu adalah inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu zalimnya besar. Satu kedzaliman yang besar. Itu pertama, Pak, bahaya syirik. Yang kedua, nah kita buka surat An-Nisa, surat keempat, ayat 48. Monggo dibuka. Bahaya syirik kepada Allah. Yang pertama tadi karena itu merupakan kezaliman yang besar. Yang kedua, monggo dibuka surat An-Nisa, surat keempat, ayat 48. Yang kedua, dosa syirik itu
tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dosa syirik itu adalah dosa yang besar. Itu dalam satu ayat, An-Nisa ayat 48. Ya, saya ulangi, dosa syirik atau bahaya dari syirik itu yang kedua adalah tidak diampuni oleh Allah. Yang ketiga, dia termasuk dosa yang besar. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik terserah kepada Allah. Maksudnya apa, Pak? Kalau dia taubat dari syiriknya, maka ada peluang untuk dapat ampunan Allah. Yang tidak dapat ampunan Allah ketika meninggal masih ada dosa syirik pada dirinya, itu tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau dia tiba-tiba sadar kemudian kembali kepada Allah atau pindah agama, ya syirik kan menganggap ada Tuhan selain Allah, kemudian dia mu'alaf, ya punya peluang Pak untuk diampuni dosa oleh Allah. Kenapa? Karena dia masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal dunia masih ada dosa syirik, maka itu dosa tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik itu merupakan dosa yang besar. Yang keempat, bahaya dosa syirik adalah merupakan kesesatan yang sangat jauh. Ya, sama di surat An-Nisa ayatnya 116. Ini kita sama-sama mengambil hikmah Pak dari bahaya syirik kepada Allah. Nah, surat An-Nisa sama. Surat keempat ayat 116, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang syirik maka dia tersesat yang jauh sekali ya kesesatannya. Itu yang keempat. Yang kelima, ini yang menakutkan, syirik itu menghapus amalan ternyata. Ya, syirik itu menghapus amalan dari yang diperbuat, yaitu di surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 65. Monggo dibuka. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 65. Allah berfirman, walaqad uhiya ilaik, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, sungguh jika engkau syirik atau menyekutukan Allah, la yahbatanna, niscaya akan terhapuslah amaluk, amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau termasuk orang yang merugi. Nah, itu akan terhapus amalan. Yang terakhir, orang yang syirik itu menyebabkan